penistaan Gracia yang sempit dan picit. Beliau menuduh penistaan agama. Apabila Muslim menemukan bukti tanda kenabian Nabi Muhammad pada kitab Perjanjian Lama, padahal Perjanjian Lama itu adalah kitabnya orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi pun tidak marah jika Muslim temukan dalam Tauratnya tentang nubuatan Nabi Muhammad, lalu kenapa Gracia panas dingin jika ada ulama Indonesia temukan nubuatan Nabi Muhammad dalam Taurat? Bahwa Muslim memang dituntut untuk mencari dan menemukan nubuatan itu, karena Muslim imani kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang masuk rukun iman. Dan bagaimana benarkan nubuatan tentang Nabi Muhammad dalam Al-Quran tentang wasiat Nabi Isa kepada murid-muridnya tentang akan adanya penggantinya yang bernama Ahmad. Jika tidak gunakan Alkitab sebelum Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang nubuatan yang disampaikan Nabi Isa tentang Nabi pengganti beliau yang bernama Ahmad sesuai ayat Al-Quran. Dan, ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad." Muhammad, Quran Surat As-Saff ayat 6. Untuk menindas, menekan yang minoritas. Sedangkan banyak sekali kasus penghinaan, penistaan dari ulama-ulama tertentu seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kainama yang menafsirkan sembarangan, Kidung Agung Mahmadim ditafsirkan dengan segala kebodohannya, seakan-akan itu nubuatan untuk Muhammad. Ya, di sini ya, yang Pak Ustadz Abdul Somad oke lah, agak-agak sedikit rata-rata ya. Banyak orang yang mengklaim bahwa masalah Pak Abdul Somad itu katanya masalah penistaan. Meskipun saya tahu beliau sudah mengadakan klarifikasi kan di depan MUI, walau alam bisawab seterusnya. Nah, yang masalah pakai nama ini agak-agak baru gitu loh. Ini yang musyakebat kita pada sore hari ini. Pakai nama menemukan bahwa ada tanda-tanda nama Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Lalu itu menjadi pasal katanya. Alasannya apa? Kata itu adalah kitab kami. Dia menafsirkan Alkitab, kitab sucinya orang Kristen dengan cara yang keliru. Ya kan? Kitab orang Kristen dengan cara keliru. Nah, pertanyaannya gini ya. Oke, kita coba dulu ya. Kainama menemukan. Ustadz lain pun menemukan ya. Termasuk saya juga suka. Kenapa? Kami memiliki landasan landasan hukum ya untuk mencari dan menemukan nama Muhammad. Yang pertama-tama kami keberatan mengatakan bahwa misalkan kan kita di sini ya kita menemukannya terdapat nama Muhammad _ Ahmad. Pertama dalam Kidung Agung Song of Songs ya pakai S ya. Song of Song 5:16 Muhammadim. Jelas kan? Ada kata-kata Muhammad. Pertanyaannya adalah apakah Kidung Agung merupakan kitab orang Kristen? Ya. Apakah juga kitabnya orang Yahudi? Ya. Apakah orang Yahudi marah ketika kami menemukan Song of Song ada kata-kata Muhammadim? Enggak marah. Apakah mereka merasa dicuri gitu, dicomot-comot katanya, atau seperti matu dicopet-copet? Tidak juga. Oke, dalam Yesaya 42 ini temuannya jenius si Pak itu ya, Pak yang disebutkan tadi ya, Pak Ustadz ya. Di Yesaya 42 ada kata-kata ekmat yang kalau kita buat Google Translate namanya Ahmad. Pakai nama ya, ini kayak nama. Oke, sorry. Pak Ustadz kayak nama, ini orang hebat kok malah dilupakan. Dia menemukan bahwa ada nama-nama ekmat yang adalah sama dengan Ahmad. Yang kalau kita buka Google Translate ya, silakan Bapak-bapak silakan buka Google Translate. Buat bahasa Ibrani ke bahasa Inggris ya. Ya, atau bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Pakai bunyikan Ahmad. Sama. Bunyikan ekmat sama. Dan Yesaya 42 ada kata-kata ekmat yang adalah sama dan Ahmad yang artinya adalah yang di tanganku. Ini sama juga dengan demi hambaku yang di tanganku. Nabi sering bersabda dalam hadis-hadisnya, mungkin hampir sepertiga hadis beliau berkata bahwa demi zat yang mana jiwaku di tangannya. Itulah Nabi Muhammad. Ada pada Yesaya. Apakah Yesaya itu kitabnya orang Kristen? Ya. Apakah orang Yahudi? Ya. Apakah orang Yahudi marah ketika menemukan nama Muhammad dalam Yesaya? Tidak. Mereka nggak marah. Kok orang Kristen marah? Ada apa? Apakah penemuan Muhammad dalam kitab-kitab Kidung Agung kah, Yesaya kah membatalkan, merugikan kekristenan? Tidak.
Dan kalau memang inilah kitab-kitab orang Kristen, kenapa orang Kristen tidak membuat gugatan saja, gugatan perdata atau pidana kepada kaum muslimin bahwa muslimin telah mencuri kitab kami, silakan masuk pidana nama pidana pencurian. Apakah mau? Sekarang tidak ya, itu kan tindakan yang bodoh sekarang. Inilah kitabnya dunia ya, ini kitab dunia, kitab orang Yahudi, kitab Kristen juga. Setiap orang kan boleh membuat tafsiran kalau memiliki dasar itu loh. Misalkan di Yohanes ya, ada namanya roh penolong. Nabi Muhammad kan adalah pemberi syafaat. Syafaat kan penolong. Bisa saja. Secara kebahasaan pun bisa ya. Roh-roh penolong itu apa ya? Dalam Yohanes ya ada paraklitos, ada namanya terkemuka. Penolong juga bisa. Atau juga roh penolong itu juga sama. Dalam Islam kita menemukan namanya adalah syafaat. Aku diberikan 5 hal yang tadi diberikan kepada nabi-nabi lain. Pertama adalah semua bumi boleh untuk sholat. Kedua, musuh akan merasa bergetar sejauh sebulan perjalanan. 3, ghanimah, peperangan, harta rampasan peperangan halal bagiku. Keempat, aku diutus untuk semua bangsa. Yang lainnya untuk sejumlah bangsa saja atau satu bangsa saja. Nah, Rasulullah untuk semua bangsa, untuk semua dunia gitu loh. Terakhir tadi, aku diberikan namanya syafaat, yaitu untuk menolong. Jadi Nabi itu penolong, oke? Apakah Yohanes kitab Kristen? Ya. Lalu kenapa ini jadi masalah? Apakah ini berarti penemuan adanya roh penolong ditafsiri oleh Muslim mengganggu, membatalkan kekristenan, membatalkan misalkan Yesus sebagai Tuhan menurut orang Kristen? Yesus disalib, saya kira tidak. Paling-paling membatalkan pembelajaran beberapa bapak gereja ya yang terlanjur mengajarkan dalam buku tafsirnya bahwa Ruh penolong itulah Rohul Kudus. Paling-paling itu ya. Kalau saya kebet-kebet adalah roh penolong. Apabila ini diklaim oleh Islam sebagai Nabi Muhammad gitu ya, maka pengajaran Bapak Gereja bahwa roh penolong itu adalah Rohul Kudus menjadi bermasalah. Tapi apakah bermasalah? Bukankah kami menafsiri roh penolong itu hanya untuk kelompok kami saja, Muslim, dan untuk Kristen pun silakan ajarkan bahwa sesuai Bapak Gereja bahwa roh penolong itu adalah Rohul Kudus. Sekarang masing-masing silakan mengajarkan masing-masing. Jadi tidak ada di sini hal-hal yang dianggap sebagai penistaan kalau menurut saya ya. Ya terserah, kalau pakai nama mau nyoba silakan aja. Ya gugat penistaan agama. Nanti kita coba tawarkan kepada intelektual Muslimnya. Apakah itu sebuah masalah? Apakah itu sebuah tindakan pidana? Ya. Jadi sekarang ini sebuah upaya yang tidak bagus dari Pak Gracia Pielo yang menutup intelektualitas gitu dan menutup kecerdasan. Dasar agama Islam itu demikian ya Pak ya. As-Sofat mengatakan, atau gini juga boleh lah ya. Ini dalam Al-A'raf 157 ya, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, orang Muslim ya, yang yajidu, yang tertulis maktub, yang tertulis jelas, ingat ya, tertulis jelas di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Jadi Nabi Muhammad itu ada namanya dalam Taurat dan Injil. Oke, itu pertama. Berarti apa? Kami harus mencari, memburu di mana nama Muhammad dan Ahmad dalam Injil dan Taurat. Itu sudah perintah itu. Sebuah tanda-tanda dari Allah yang harus kami buru gitu loh. Tambah lagi ashab misalkan. Wa idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum mustadiqal lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyira bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Hai, dan ingatlah ketika Isa itu berkata kepada Bani Israel, sungguhnya aku ini Rasulullah untuk kalian, membenarkan apa yang ada dalam Taurat ya, dan memberikan kabar tentang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Kami harus cari, keburu di mana ada Ahmad dalam Taurat dan Injil, oke? Ini perintah dan juga dasarnya ini bray. Ini rukun iman kami itu, kami percaya di antara kepada kitab-kitab Allah sebelumnya. Kami percaya pada kitab-kitab Anda. Di antaranya mungkin ada yang berbeda pendapat, itu yang kami anggap itu tidak oke. Selebihnya oke saja, tidak masalah. Oke, demikian. Jadi kami harus memburu informasi dalam Taurat, Injil, dan juga dalam Mazmur gitu. Mana ada kata Ahmad sesuai janji Allah di sini, sesuai janji Allah di sini, dan sesuai rukun iman ini. Kami memiliki legal standing berada
Jika sekira tidak salah kalau menemukan nama Ahmad di sini. Oke, saya juga bertanya sekarang, Pak Gracia Piolo kan orang Katolik Oriental, oke, Syria. Tahukah Anda siapa mulai menemukan kenabian Nabi Muhammad? Justru bapak-bapak gereja Anda. Sama lagi ya, Gracia Piolo, Anda kan jemaatnya Ortodoks Syria, you know. Nih, dua orang rahib Nestorian Syria yang menemukan kenabian Nabi Muhammad. Satu Bukhaira dari Syria, oke, dibawa ketika Nabi Muhammad masih kecil, dibawa oleh pamannya ke Syam berjualan. Dia menemukan ini akan jadi nabi katanya. Siapa dia? Seorang rahib Nestorian, bapak gereja Anda, Syria. Dua, Warokah bin Naufal, putra paman Khadijah. Itu juga diduga adalah Nestorian atau seorang agama Hanif. Jadi kalau mereka boleh membuat justifikasi ada nabi yang berikutnya bernama Ahmad tadi, yang oleh bapak gereja Anda dibolehkan dan tidak bermasalah, kenapa Anda merasa bermasalah? Halo, minum kopi dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya lagu Habibi. Jadi Habib itu juga berarti yang dicintai. Habibi ya Nurul Ain. Habibi, kekasih buah pandanganku gitu ya. حبيبي يا نور العين يا شاكي الهيالي أعسك بنا سنين ولا غيره في البال حبيبي يا نور العين يا شاكي الهيالي أعسك بنا سنين ولا غيره في البال حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا شاكي الهيالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله أنا شهرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله أنا شهرها عيون معايا عيون كفاية عيون معايا عيون كفاية تناور ليالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا شاكي الخيالي. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.